Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat-sahabat yang menyaksikan kajian secara online, barakallahu fikum, semoga juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi, wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita sesuai updatean dari beliau, kita masih di nama Allah Al-Hasib yang memiliki dua makna. Yang pertama adalah yang maha mencukupi, yang sudah kita bahas. Makanya dari Al-Hasib ini ada zikir yang sangat luar biasa. Hasbi Allah. Hasbi itu dari nama Allah Hasib, maha mencukupi. Jadi kalau kita mengatakan hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Hasbunallah, cukup bagiku, bagi kami Allah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan Al-Hasib dalam arti makna Allah yang maha mencukupi. Dan hasbi Allah itu adalah zikir di saat kita takut. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, zikirnya adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sahabat-sahabat Nabi yang ditakut-takuti oleh musuh, Ali Imran ayat 173, bahwa musuh telah mengumpulkan pasukan persenjataan yang lebih besar lagi, yang pasti kalian akan kalah, ditakut-takuti, tapi respon mereka adalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah. Dan sudah kita jelaskan bahwa karena yang maha mencukupi cuma Allah, maka nggak ada yang bisa cukup dengan apapun selain Allah. Duitnya banyak, kalau nggak ada Allah pasti merasa kurang. Gitu. Jabatannya tinggi, kalau di hatinya nggak ada Allah pasti kurang. Jadi apapun yang kita miliki, kalau ketiadaan Allah, maka akan dihukum dengan perasaan kurang. Nah, itu penjelasan Al-Hasib pada pertemuan bulan yang lalu. Hari ini kita akan memasuki nama Allah Hasib yang kedua. Makna yang kedua dari Al-Hasib adalah yang maha memperhitungkan. Dari kata hisab itu sendiri, ya, saya ingatkan hisab di sini pakai ba, bukan pakai p. Ya. Kalau pakai p itu ahlun apa tuh? Ahlul hisab, hisab rokok. Ya. Karena ada apinya, api bahasa Arabnya nar. Berarti apa? Ahlun nar. Kan ada apinya kan. Api bahasa Arabnya apa? Nar, ya. Sama dengan neraka. Neraka bahasa Arabnya nar, karena neraka itu api. Makanya orang yang suka menghisab pakai P namanya ahlun nar, ya. Kemana-mana bawa api gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Hasib, Allah yang maha memperhitungkan.
Maksud dari para memperhitungkan ini adalah Allah yang maha membalas hamba-hambanya dengan kebaikan ataupun keburukan. Allah menghitung amal kita. Untuk apa Dia menghitung? Untuk membalas. Kalau amalannya baik, Allah menghitungnya dengan balasan kebaikan. Makanya hari pembalasan, hari perhitungan nanti di hari kiamat namanya yaumul apa? Hisab. Yaumul hisab itu dari nama Allah Hasib. Sama asal katanya dari hasiba, yang artinya menghitung. Maka hari perhitungan yaumul hisab. Al-Hasib, Allah yang senantiasa memperhitungkan seluruh amal manusia. Yang baik akan dihisab oleh Allah dengan memberikan kebaikan. Perbuatan buruk, hisabnya Allah akan memberikan kepada dia balasan keburukan. Maka nama Allah Al-Hasib ini jamaah sekalian punya dua sisi. Sisi pertama adalah motivasi, ya kan? Oh, berarti kalau saya berbuat kebajikan, berarti pasti Allah balas karena Dia Al-Hasib, maha memperhitungkan. Termotivasi, betul nggak? Tapi sekaligus nama Allah Al-Hasib ini adalah ancaman. Allah maha memperhitungkan yang jahat, yang buruk, yang zalim. Ada perhitungannya di sisi Allah. Allah akan buat perhitungan orang itu dengan memberikan dia hukuman. Ini Al-Hasib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulang lagi bahwa jika kita berbuat baik, maka nama Allah Al-Hasib, maha memperhitungkan, adalah motivasi. Jika perbuatan kita buruk, maka nama Allah Al-Hasib ini adalah apa? Ancaman. Karena nama Allah itu kalau mau disingkat, satu nama Allah itu dikelompokkan kepada yang memotivasi kita. Satu kelompok nama Asmaul Husna itu yang menakut-nakuti kita, yang menimbulkan rasa takut. Satunya menimbulkan harapan, Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu menimbulkan optimisme, menimbulkan harapan, menimbulkan motivasi untuk berbuat baik. Tapi kalau kita Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Qawi, nah, itu nama-nama Allah yang membuat kita kemudian takut apabila bermaksiat kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasib, Allah yang maha memperhitungkan. Ada seorang Arab Badawi, Arab kampung, minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izni wala tutil." Ya Rasulullah, nasihati aku jangan panjang-panjang. Ini luar biasa, agak mirip kita nih. Ceramahnya jangan panjang-panjang, Pak Ustaz. Bener ya? Ada nggak kalau penceramah dipesenin sebelum ceramah, Ustaz? Yang ringkas, singkat, padat gitu. Ya kan? Ini ada orang Arab Badawi yang minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihati aku jangan panjang-panjang. Lalu Nabi membacakan satu ayat yang sangat luar biasa, dan ayat ini powerful jamaah sekalian. Kalau kita memahami ayat ini sebagaimana seorang Arab Badawi tadi, ini ayat ini sudah cukup membuat kita tidak berlaku curang. Nah, kok jadi ke situ? Cukup untuk membuat kita tidak berbuat zalim. Cukup. Apa ayatnya? Di surat Az-Zalzalah. Kata Nabi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat amal kebaikan sebesar zarrah. Ini zarrah ini sebenarnya tafsirnya adalah partikel terkecil, Pak, yang nggak bisa dipecah lagi. Kalau atom masih bisa dipecah, proton dan neutron, iya kan?
Makanya zaman dulu sebelum mengenal atom itu bisa dipecah, orang menyebutnya sebesar atom. Yang lebih primitif lagi, karena orang dulu belum ada istilah ilmiah itu, debu yang ada di udara. Gitu kan? Kenapa? Itulah yang menurut orang dulu kecil, paling kecil gitu. Kemudian ada istilah atom. Ternyata atom bisa dipecah lagi, Pak. Menjadi dzarrah. Ini mungkin partikel kali. Untuk sementara ini kita katakan partikel yang tak bisa dibelah lagi. Siapa yang berbuat satu kebajikan sebesar zarrah, maka dia pasti yarahu, akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan itu. Jadi Allah Al-Hasib, Pak, itu yang dihitung, yang sekecil-kecilnya sesuatu itu Allah hitung. Air mata yang menetes dihitung. Bapak pergi ke masjid, berapa langkah Bapak ke masjid itu dihitung, Pak. Yang nyender-nyender itu dihitung. Katanya kalau kita sholat sunnah kan kita pindah itu supaya tempat pindah itu jadi saksi kan. Orang Indonesia luar biasa. Jangan cuma sekedar duduk tapi nyender, temboknya jadi saksi. Jadi silakan yang mau nyender ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka ada sahabat Nabi dulu ketika mendengar di samping rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tanah kosong berdekatan dengan Masjid Nabawi, maka mereka berencana ingin membeli tanah itu dan tinggal di samping Masjid Nabawi. Dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, tetaplah kalian tinggal di tempat kalian yang jauh itu. Kenapa? Karena langkah kalian itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan. Maka inna nahnu nuhil mauta dalam surat Yasin, Pak. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami mencatat apa yang mereka lakukan, wa atharahum, jejak-jejak kaki. Nah, itu. Makanya sebagian salafus saleh dulu kalau ke masjid jalannya rapat-rapat, Pak. Enggak renggang-renggang begini, Pak, tapi rapat kayak ibu-ibu PKK itu loh. Jalannya betul-betul rapat. Jadi kenapa rapat-rapat? Biar banyak langkah kakinya gitu. Kenapa? Karena inspirasi bahwa Allah itu Maha mencatat. Dan bayangkan zarrah, Pak. Zarrah itu arti partikel kebaikan yang mungkin kita remehkan. Kita udah lupa saking remehnya, kan gitu. Kita kita nggak prioritaskan saking itu remehnya. Tapi ternyata itu semua ada catatannya di sisi Allah dan akan diperhitungkan di dunia sebelum di akhirat. Jadi Al-Hasib ini, Pak, Al-Hasib ini perhitungannya dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, Al-Hasib ini lebih kepada pemeliharaan. Kenapa Allah menghisap manusia di dunia? Pemeliharaan, dalam bahasa Arabnya tarbiyatan, sebagai pendidikan atau sebagai pemeliharaan. Kalau di akhirat, perhitungan itu jazaan, balasan. Kenapa tarbiyatan, Pak? Karena kalau orang berbuat baik di dunia lalu tidak ada balasan di dunia, maka orang akhirnya kapok berbuat baik. Benar nggak? Udah rajin sedekah, rajin infak, tambah bangkrut bisnisnya, misalkan begitu. Tambah bokeh uangnya, tambah banyak masalahnya. Perasaan setelah saya rajin dermawan ini, hidup saya kok tambah apes. Kapok nggak, Pak? Kapok. Maka hisab itu ditegakkan di dunia sebagai tarbiyatan, pemeliharaan dan pendidikan.
Makanya orang-orang yang berbuat baik, apapun kebaikannya, itu DP-nya sudah dikasih oleh Allah di dunia ini. Sebagai penggembira, sebagai motivasi, Pak. Inilah yang membuat kok orang tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Ya kan? Buktinya di sini, udah rajin sholat subuh, udah rajin sholat jamaah, tambah rajin, tambah rajin, tambah rajin. Kenapa? Karena ketika kita sholat berjamaah, ada nggak perasaan di hati kita itu perasaan manis? Ada nggak? Ada nggak? Ada atau tidak? Rasanya pahit atau manis? Ini saya berbicara tentang rasa, itu memang ada dalam hadis Nabi. 3 hal kalau ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi ini bukan ngarang-ngarang rasa ini. Memang ada rasa manis. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di antaranya orang ini lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lain. Nah, orang-orang salat subuh ini membuktikan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada kasur. Maka kata Allah, orang seperti ini akan mencicipi manisnya iman, Bang. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban. Merasakan manisnya iman siapa yang ridho kepada Allah. Nah, tuh. Manis lagi. Maka intinya jamaah sekalian, al-hasib sudah ditegakkan di dunia dan akan sempurna di akhirat. Di dunia al-hasib ini bukan sebagai balasan, tapi sebagai tarbiyatan, pemeliharaan dan pendidikan. Al-hasib perhitungan di akhirat sebagai jazaan, sebagai balasan. Makanya di dunia ini juga orang-orang yang berbuat jahat, Pak, sudah ada perhitungannya. Sudah ada apa? Sudah apa? Perhitungannya. Saya mau tanya, kalau Bapak berbuat dosa, apa langsung perhitungannya? Apa perasaan yang ada di hati Bapak? Hah? Takut, terus apa lagi? Gelisah. Orang nggak tahu kalau kita berbuat dosa, tapi kita tahu kalau kita berdosa. Orang nggak tahu kalau kita curang, tapi kita tahu kalau kita curang. Jadi paling tidak hukuman yang pertama adalah hukuman orang yang berbuat dosa digelisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan tenang orang-orang yang berbuat dosa itu. Itu alamiah, Pak, nggak usah jadi orang Islam. Non Muslim pun kalau berbuat dosa langsung dia tahu, ya kan? Itu sebuah fitrah yang Allah berikan ke dalam diri kita. Kita langsung dihukum dengan kegelisahan. Kita dihukum dengan tidak nyamanan. Ya, tapi kayaknya di sini alhamdulillah ini orang-orang baik semua. Amin. Makanya bukan gelisah, tenang, ya. Tenang kelihatannya. Kelihatan nih, saya melihat kanan kiri pada tenang. Ini mungkin dosanya dikit nih, kayak gitu. Kalau dosanya banyak susah jadi tenang, benar nggak? Susah tidur, benar nggak? Jadi kalau kita kok gampang sekali tenang, wah luar biasa. Cirinya lagi apa, Pak? Bapak gampang tidur kalau sebelum menaruh badan di kasur nggak lama, ringan. Karena dosa itu bahasa Arabnya, salah satu bahasa Arabnya dosa itu adalah wizrun. Makanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul beban atau dosa orang lain. Wizrun, beban. Kenapa salah satu bahasa Arabnya dosa adalah wizrun? Karena wizrun itu artinya beban. Makanya menteri bahasa Arabnya wazir. Kenapa? Menteri itu adalah sebuah beban, ya, sebuah beban amanah dan tugas. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Nah, di bawahnya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Keburukan sebesar sekecil apapun
ada hisabnya, ada perhitungannya di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kita berbuat dosa, pertama kita dihukum dengan diri kita, terus kita dihukum dengan apa? Perkataan orang lain. Ya kan? Betul atau tidak? Perkataan orang lain. Makanya kita kalau ada perbuatan dosa, apalagi terang-terangan dilakukan dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak berbuat, mereka bangga dengan perbuatan itu harus kita kasih label itu. Label apa? Label misalkan nir etik. Itu harus ada sebagai hukuman bagi kita. Si fulan itu nir etik, nggak ada etika tuh orang. Seseorang yang biasa melakukan kecurangan harus kita viralkan, si curang, harus itu. Halo? Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau tidak, akhirnya orang terbiasa berbuat curang. Dan hukuman yang paling berat jamaah sekalian, bagi orang yang berbuat curang adalah tidak merasa curang. Itu lebih berat, Pak. Jadi kalau orang curang dan merasa curang, itu masih bagus. Betul atau tidak? Orang dosa dan merasa berdosa, itu hukumannya bagus. Tapi hukuman terberat adalah ketika orang itu melakukan dosa tapi tidak lagi merasa berdosa. Maka kita harus di negara ini harus kita jaga bagaimana pejabat-pejabat kita, bagaimana pemimpin-pemimpin kita itu harus kita kawal supaya ketika mereka bersalah, mereka harus merasa bersalah. Makanya di negara-negara seperti Jepang, Pak, perasaan ini sangat luar biasa. Ada kecelakaan satu transportasi, menterinya mundurin diri, Pak. Kenapa? Karena dia merasa dihukum, nggak becus. Halo? Nyambung nggak nih? Nanam singkong, tumbuh jagung, berhenti mestinya. Betul atau tidak? Kenapa? Itu sebuah bentuk kegagalan. Dan di negara-negara maju, Pak, nggak perlu disuruh mundur, Pak. Ketika ketahuan mereka nggak becus, mati lampu sekian jam, maka Menteri Energi itu kemudian mengundurkan diri. Kenapa? Mereka sudah punya hukuman dari diri mereka sendiri. Nah, karena Al-Hasib, Allah yang maha memperhitungkan, Pak. Maka kalau dihukum dengan gelisah, kok nggak berhenti? Diomongin orang bahwa si fulan ini zalim, si fulan ini curang, kok tidak berhenti? Maka Allah Hasib, Allah akan memberikan apa, Pak? Hukuman yang sifatnya malapetaka, hukuman yang sifatnya musibah, hukuman celaka. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebut orang-orang yang curang itu dengan wailul lil musallin. Ya, kalau itu salat, wailul lil mutaffifin. Ada dua ayat yang menggunakan kata wailun yang terkait dengan manusia. Kalau fawailul lil musallin terkait dengan Allah, salat. Wailun yang pertama adalah terkait dengan kehormatan manusia. Itu kita ganggu, kita mencaci orang, kita menghina orang. Maka Al-Quran mengatakan apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Makanya kalau ada orang yang berbuat salah masih malu-malu, bukan kebiasaan dia, ya, maka kita tidak boleh menghibahi dia. Karena itu bentuk dari wailul likulli humazatin lumazah. Tapi kalau perbuatan zalim itu dia sudah biasa, terang-terangan, terencana, terstruktur, maka wailul likulli humazatin lumazah ini tidak berlaku, Pak. Jadi orang-orang biasa berbuat fasik itu nggak apa-apa digibahin. Saya ulang lagi, orang yang sudah terbiasa ngomongin artis yang memang kelakuannya jelek, jahat, digibahin nggak ada masalah.
Tapi kalau jamaah-jamaah seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini nggak boleh digibahin. Supaya apa? Supaya dia memperbaiki diri, ya, menjaga kehormatannya. Yang kedua, wailun itu terkait dengan apa? Hak harta. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang, meskipun curangnya itu tafif. Mutaffif, tafif, artinya apa? Curang yang remeh, Pak. Makanya Allah menyebut curangnya dengan menggunakan kata mutaffifin. Mutaffif artinya curang, merugikan orang meskipun dikit. Dikit, Pak. Kalau beli korma mungkin ngurangin 2 korma. Tafif namanya. Ngurangin sekian on, setengah on. Itu namanya tafif. Dan Al-Quran mengecam celaka orang yang curang. Bapak mungkin pasti ingat Pilpres ini. Padahal ayat itu konteksnya lebih luas. Jangan-jangan kita juga pelaku curang. Kenapa curang? Ada hak orang, kita kurangin. Tapi kalau hak kita minta sempurnain. Coba, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menuntut haknya, diminta penuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau ada hak orang lain yang ada padanya, dia ngurangin hak orang lain. Nah, itu mutaffifin. Berarti suami yang menuntut istrinya ya dengan tuntutan-tuntutan yang sempurna, tapi haknya istri nggak dikasih, itu suami yang Bu, suami yang curang. Rumah harus bersih, makanan harus siap, tapi uang belanjanya jauh dari cukup, kurang. Tapi kalau ngomel, kangkung melulu, dia bilang gitu. Nah, itu suami yang curang. Contohnya lagi apa, Pak? Perilaku curang dalam kehidupan kita. Beras dioplos. Dioplos nih beras, nih mereknya ini, padahal sudah oplosan. Curang. Apalagi contohnya? Bangun jalan, takaran aspalnya dikurangin. Bikin gedung, besinya yang seharusnya sekian, ketebalannya dikurangin. Curang. Wailul lil mutaffifin. Bapak sama anak nuntut, tapi haknya anak tidak diberikan. Wailun, curang. Jadi ayat itu bukan cuma Pilpres. Berarti ada nggak suami yang curang? Ya. Gimana coba? Kalau ke masjid, saudara bersih, dia buang kotoran di masjid, nyiram aja nggak? Curang tuh. Jadi curang ini berarti apa? Menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Itu adalah curang. Kita menuntut pemerintah tapi kewajiban kita sebagai rakyat nggak kita tunaikan. Rakyat curang. Pemerintah menuntut rakyatnya, menuntut ASN untuk kemudian netral, tapi Pak Presidennya nggak netral. Presiden curang. Betul nggak? Betul atau tidak jamaah sekalian? Memang ngaji Quran begini. Ngaji Quran begini. Quran ini solusi memperingatkan kehidupan kita. Bukan sekedar kita pahala. Maka semua kita punya bagian dari kecurangan ini. Dan yang menarik, Pak, setelah Allah menyebut celaka kepada orang curang, Bapak baca ayat berikutnya. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nanti wailul lil mutaffifin bawahnya ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin. Ini juz amma, Pak, ya. Jangan pikir juz 25 atau juz 27, juz apa? Juz amma.
Nah, rata-rata di juz 30 itu Pak, itu ayatnya ayat Makkiyah Pak. Artinya turun sebelum Nabi hijrah. Biasanya ayat Makkiyah di Quran itu cerita tentang apa? Tentang kiamat. Belum mengatur muamalah, bisnis, interaksi belum Pak. Tapi yang menarik, ada surat Makkiyah yang mengatur soal kecurangan Pak. Ini menarik. Padahal biasanya surat Makkiyah mengatur hubungan kita dengan Allah. Kenapa kata para ulama? Kalau hak antar sesama manusia saja kita kurangin, itu curang. Lalu bagaimana kalau kita mengarangi hak Allah? Itu lebih curang lagi. Makanya orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah curang. Kenapa Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang ngasih rezeki kepada mereka, Allah yang memberikan segalanya? Betapa besar haknya Allah kepada kita, lalu kita tidak tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Padahal kita sesama manusia, apa hak Bapak terhadap saya? Dan apa hak saya kepada Bapak? Kalau ini kan kayak pertukaran aja, bener nggak? Suami istri itu kan kayak jual beli kalau kita mau lihat dari sisi jual beli, betul nggak? Makanya kan akad nikah itu pakai menggunakan akad. Akad apa? Akadnya akad ijab kabul. Nah, itu kan persis akad jual beli. Artinya apa? Ya sebenarnya win-win lah, gitu-gitu kan gitu. Tapi apa hak kita kepada Allah? Nggak ada. Tapi apa hak Allah atas kita? Kalau kita kepada manusia saja mengurangi hak orang lain, walaupun dikit disebut wailun, celaka kamu. Lalu bagaimana dengan orang yang kemudian mengurangi hak Allah atasnya? Tentu kecamannya lebih luas lagi. Baik. Halo, masih semangat ini? Saya lagi berkobar-kobar nih semangatnya. Apalagi bahas tentang kecurangan. Oke. Nah nanti kalla inna kitabal fujjar Pak. Tadi kan bicara orang curang. Lalu orang curang ini diganti bahasanya oleh Allah dengan bahasa yang lebih keji lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya catatan orang-orang jahat. Tuh Pak, itu persis di ayat bawahnya itu persis. Orang curang itu adalah fujar, orang jahat. Wah ngeri kan? Bayangkan kalau hasil pilpres, hasil pemilu adalah hasil kecurangan, berarti kita dipimpin oleh orang-orang jahat. Orang yang terpilih dari hasil kecurangan akan mencurangi rakyatnya. Disebut pujar Pak, lawan dari abror. Karena ada kalla inna kitabal abror, ada kalla inna kitabal fujar. Wa innal fujara wa innal abrara, lawannya tuh. Abrar orang-orang baik, fujar orang-orang jahat. Dan kalau Bapak ke bawah lagi ayatnya, sayang saya nggak kayak Ustadz Adi Hidayat, barisan sekian, pinggir sekian. Intinya surah Al-Mutaffifin. Nanti disebut lagi dengan sebutan yang lebih tajam lagi Pak, bukan orang jahat Pak. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Waduh, naik terus tuh sebutannya, dari curang terus apa? Jahat. Kemudian orang ini nggak beriman adanya hari pembalasan. Berarti kira-kira penting nggak adanya hari pembalasan? Percaya adanya hisab itu penting atau tidak? Nah berarti kalau sekarang ya semua orang berbuat sesukanya, berbuat semaunya Pak, ini menunjukkan bahwa keimanan kepada hari perhitungan itu sudah mulai menipis di negeri ini. Ngeri Pak, ngeri sekali. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan Allah mengatakan wailun, celaka orang ini. Celaka di dunia sebelum di akhirat. Cuma kita tidak tahu kapan Allah menghukum orang itu. Tapi cukuplah sejarah di dalam Al-Quran berbicara bagaimana Namrud, bagaimana Fir'aun. Cuma sayangkan tidak semua orang umurnya sampai generasi ketika orang itu kemudian mendapatkan kehinaan.
Betul atau tidak? Di Indonesia juga kaya, kita sudah lihat masa lalu, pemimpin-pemimpin masa lalu. Itu cukup untuk jadi pelajaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang Arab Badawi tadi dinasihati dengan dua ayat tadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Arab kampung ini bilang apa? Cukup ya Rasulullah. Tapi cukupnya ini kenapa? Bukan kayak kita, kepanjangan ya Rasulullah, cukup. Bukan begitu. Tapi cukupnya maksudnya apa? Ya Rasulullah, ayat ini sudah lengkap untuk kemudian menjadi bekal kehidupan saya. Subhanallah. Betul atau tidak? Ayat ini sudah cukup untuk memperbaiki perilaku saya. Kata Nabi, orang ini fakuha, dalam pemahamannya. Subhanallah. Kira-kira kalau ayat ini Pak kita yakini, kira-kira cukup nggak membuat kita tidak zalim kepada istri kita? Cukup nggak? Cukup nggak Pak? Cukup nggak ayat ini untuk memenahan kita dari menyakiti tetangga? Cukup nggak? Cukup nggak nih? Ayat ini sudah cukup. Kenapa? Ente pasti kena batunya. Seolah ayat ini mengatakan ente jahat, habis ente. Soal waktu saja. Kenapa? Karena Allah memberikan hisab di dunia, karena Dia Rabb, karena Dia pemelihara agar kita tidak terus berbuat jahat, maka perhitungan sudah dilakukan di dunia ini sebagai sebuah perlindungan pemeliharaan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Dia membuat perhitungan, Allah mengatakan perhitunganku itu sangat cepat. Ya, cuma cepat kalau Allah itu tepat, nggak kayak quick count. Cepat tapi tidak tepat. Ada emang quick count di Quran? Ada. Surat 6 ayat 62. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaan Allah, dan Dialah pembuat perhitungan yang cepat. Halo? Ada kan? Cuma quick count-nya Allah nggak meleset Pak. Kalau quick count-nya manusia itu seringkali ngaco, terutama di negara-negara yang demokratisnya bermasalah. Kalau di negara maju, kemungkinan quick count-nya ya beda-beda tipis. Negara-negara yang demokrasinya terjaga biasanya quick count-nya lebih valid. Apalagi survei Pak. Kalau survei di negara-negara yang maju biasanya ya konsisten. Kalau survei di negara-negara yang di negara Konoha itu surveinya besok tempe, nanti sore sudah sate. Beda ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita Pak, saya merasakan Al-Hasib yang nomor 2 ini, ketika ada pikiran, saya yakin kita ini insya Allah kita itu tidak berselingkuh. Amin. Di sini ada yang berselingkuh? Nggak ada kan? Tapi pernah nggak kepikiran mau selingkuh? Halo? Bapak ibu tidak berselingkuh, saya sangat yakin 100%. Tapi kalau kepikiran untuk ketemu mantan, pernah? Mumpung nggak kelihatan sama istrinya. Iya kan? Kita tidak berbuat jahat, insya Allah. Tapi kepikiran, kadang tergoda, ada lintasan pikiran. Itu kemungkinan kita sebagai manusia ada. Nah, apa Pak yang membuat kita kemudian pikiran negatif itu tidak kemudian menjadi tindakan? Jawabannya nama Allah Al-Hasib ini Pak.
oh, kalau saya lakukan pasti saya kena sama Allah. Gitu. Jadi hukumnya tuh kayak gini Pak. Ini kalau saya lempar ke atas, jatuhnya kemana Pak? Ke bawah. Siapa yang membuat hukum ini Pak? Allah. Ini sunnatullah namanya. Kalau saya lempar, jatuhnya ke bawah, bener nggak? Kalau kita pegang api, apa yang akan terjadi Pak? Terbakar. Ya, itu hukum. Hukum syariat itu Pak, kepastiannya sama persis dengan hukum-hukum itu Pak. Jadi masalah kita berbuat dosa, berbuat jahat, bukan soal ada yang lihat dan tidak lihat Pak. Bukan. Contohnya saya pernah mungkin buat ini. Ada jembatan. Lalu ditulis, truk yang bermuatan sekian ton tidak boleh lewat di sini Pak. Ya kan? Biasanya sebut misalkan berapa ton. Kalau paling besar itu berapa ton muatan truk. Misalkan sebut saja. Truk yang bermuatan 3 ton tidak boleh lewat di jembatan ini. Tertulis Pak. Itu hukum yang udah ditetapkan oleh yang membuat jembatan itu. Lalu tiba-tiba ada truk yang bermuatan 4 ton. Oh, nggak boleh lewat sini. Lalu dia tengok kanan, tengok kiri Pak. Ada polisi kan? Ada yang liatin kan? Oh, nggak ada. Oke. Dia merasa apa? Merasa apa Pak? Terus akhirnya dia lewat jembatan dan kemudian karena di bawahnya jurang kali, ambruk jembatan itu. Masalahnya bukan ada polisi, nggak ada polisi, bener nggak? Masalahnya bukan ada lihat dan tidak lihat. Masalahnya apa Pak? Emang ini kuatnya hanya sekedar 3 ton. Kalau lebih dari itu ambruk. Itu hukum Pak, begitu. Maka kalau kita melihat semua kejahatan-kejahatan yang mungkin ada di otak kita, di pikiran kita, terlintas, terpikir ketika kita mendengar nama Allah Al-Hasib, kemungkinan Pak kita mikir, nggak jadi ya, takut. Apalagi kalau Bapak kita termasuk orang yang disayang oleh Allah Pak. Orang yang sayang Allah itu Pak, salah dikit ditegur Pak. Betul atau tidak Pak? Halo? Anak kita main sama anak tetangga di rumah kita. Kemudian kedapatan tuh 2 anak tetangga kita dan anak kita itu melakukan perbuatan yang tak patut. Marah nggak kita sebagai orang tua? Anak tetangga kita marahin nggak? Yang main di rumah kita lalu melakukan hal yang tidak patut bersama anak kita. Kita marah nggak sama dua-duanya? Marah. Tapi ada yang kita cubit. Saya tanya, yang kita cubit yang mana? Anak tetangga atau anak kita? Yang kita pukul yang mana? Anak tetangga atau anak kita? Kenapa anak kita yang dipukul, anak tetangga yang tidak? Karena cinta kita kepada anak kita lebih besar dari cinta kita kepada anak tetangga. Betul atau tidak? Makanya orang-orang yang baik seperti bapak-bapak, ibu-ibu di sini biasanya melenceng dikit, salah ngomong dikit, ada aja tuh balasannya. Benar Pak? Benar atau tidak? Kenapa? Allah Al-Hasib. Maka lahirlah di sini Pak satu ilmu yang biasanya sih cuma tradisi, tapi tradisi yang bagus. Ada istilah muhasabah. Malam muhasabah. Apa artinya? Malam apa Pak? Malam membuat perhitungan terhadap diri sendiri. Itu mestinya begitu Pak. Bukan sayang sih. Cuma muhasabah di kita itu kan lebih kepada budaya. Mestinya kalau sudah muhasabah perhitungan, saya betul-betul ya membuat perhitungan terhadap diri saya. Kesalahan-kesalahan saya apa saja, buat perhitungan saya kepada diri saya. Oh, ini saya salah ini, tak hukum, saya sedekah sekian. Oh, saya salah ini. Itu muhasabah sampai seperti itu Pak.
ada ilmu yang namanya muhasabah. Nah, karena itu setelah kita mendengar nama Allah Al-Hasib, maka senantiasa orang-orang yang beriman memperhitungkan setiap perbuatannya, ya, dari sekecil-kecilnya perbuatan. Karena kalau dia tidak menghisab dirinya, Allah yang akan menghisab dirinya. Maka hisablah dirimu sebelum Allah yang membuat hisab. Tegurlah dirimu sebelum Allah menegurmu. Kira-kira begitu. Mau ditegur sendiri atau ditegur Allah? Halo? Iya, kalau sendiri kosnya nggak ada, Pak. Aduh, saya salah. Ya Allah, saya salah. Minta maaf ya Allah. Ya udah, selesai. Tapi kalau kita tidak menegur diri kita, nggak lama orang ini akan dapat musibah. Nah, itu muhasabahnya Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Iqra kitabak. Bacalah catatan amalmu yang telah kau tulis dalam perjalanan hidupmu. Dari semenjak engkau balik, karena catatan itu berlaku semenjak kita apa? Balik. Ya. Di luar balik berarti catatannya belum berjalan, argonya belum berjalan. Bacalah catatanmu dari semenjak kau balik sampai engkau mengakhiri kehidupan. Itu menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan itu tercatat di sebuah catatan amal. Ya, nanti kalau catatan kita itu bagus akan diterima dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ya, nanti kalau catatannya jelek, rapotnya merah, wa amma man utiya kitabahu bisyimali, diterima dengan tangan kiri. Nah, konteks ayat itu sebenarnya ayat itu sedang berbicara tentang nanti di hari kiamat, ya, saat orang-orang itu kemudian tidak mau atau mereka berargumentasi membantah, saya kayaknya baik-baik saja di dunia ya Allah, kenapa saya harus masuk neraka? Ya, kenapa saya begini-begini? Ya, saya perasaan hidup saya nggak ada pelanggaran. Nah, kata Allah, ya udah ntar saya ambil catatan amalmu biar kamu lihat sendiri. Kalau ada murid yang merasa benar jawabannya waktu ujian terus nilainya jelek kira-kira gitu, dia protes sama gurunya, sebentar ya, saya ambil kertas jawabanmu. Supaya apa? Supaya catatan itu menjadi saksi atas orang itu sendiri. Nah, maka kata cukuplah kamu sendiri, coba kamu hasib sendiri, kamu hitung sendiri kamu. Kira-kira kamu pantasnya lulus enggak lulus? Iqra, baca. Itu konteks ayatnya sebenarnya itu. Nah, tetapi setiap ayat itu mempunyai inspirasi-inspirasi. Salah satunya benar seperti antum tadi. Itu berarti itu inspirasinya hendaklah kita senantiasa membaca catatan amal kita di dunia ini. Nah, itu inspirasinya gitu ya. Hendaklah kita menghisap amal-amal kita yang sudah kita catat dalam kehidupan kita ini untuk kita kemudian evaluasi. Nah, itu inspirasi dari ayat tadi. Konteks ayatnya itu di hari kiamat, tapi inspirasinya kalau di hari kiamat nggak bisa diedit lagi kan, bener nggak? Bisa diedit nggak? Nggak bisa lagi. Maka inspirasinya editlah sebelum kau diedit nanti. Auditlah dirimu sebelum kau audit nanti. Itu inspirasinya. Nah, maka ada Pak sebenarnya ilmu yang rinci, cuma memang nggak ada waktu kita untuk membahas dalam. Ilmu yang rinci yang Bapak inginkan itu namanya ilmu muhasabah. Ilmu muhasabah itu Pak ringkasnya begini. Sebelum beramal dan sesudah beramal. Bayangin. Jadi orang yang beriman itu membuat perhitungan, membuat hitung-hitungan, perencanaan yang hitung-hitungan sebelum dia beramal. Kemudian setelah beramal dia melakukan evaluasi. Nah, jadi gimana teknisnya? Teknisnya berarti kalau yang sangat luar biasa selalu sebelum sholat sudah muhasabah. Habis sholat dia muhasabahin lagi. Nah, tapi kalau tidak bisa seideal itu, bisa jadi ada orang yang muhasabahnya sebelum tidur. Nah, intinya apa muhasabah itu? Menemukan yang kurang untuk diperbaiki, menemukan yang baik untuk ditingkatkan. Nah, itu intinya muhasabah.
menemukan yang kurang dari kita untuk diperbaiki, menemukan untung dari diri kita untuk diperbanyak untung. Makanya ilmu muhasabah itu sebenarnya prakteknya paling banyak dilakukan oleh pedagang. Bener nggak? Halo? Halo? Bener nggak tuh? Kalau pedagang ngitungnya kapan? Per apa? Hah? Per apa pedagang? Ada nggak hitungan harian? Ada nggak? Ada. Hitungan pengganan? Hitungan bulanan? Itu urusan dunia loh. Kayak gitu tuh. Dihitung semua sama pedagang. Yang receh-receh dihitung nggak sama pedagang, Pak? Ada laporannya nggak? Bagaimana dengan akhirat kita? Nah itu gampangnya. Ya detailnya panjang. Itu satu pembahasan khusus namanya ilmu muhasabah. Jadi muhasabah yang biasa kita ngajak nangis, itu lebih kepada kebiasaan baik. Tapi kalau ilmu muhasabah sendiri, wah itu jauh lebih keren, Pak, detail dari muhasabah yang dilakukan bareng-bareng itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.